Selamat pagi dan selamat belajar untuk anak-anak kami sekalian. Semoga tetap sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru menuliskan sebuah kata-kata bijak dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, mungkin kata-kata bijak ini bisa menjadi permenungan anak-anak kami hari ini dan untuk seterusnya dalam hal mengapa kita harus tetap belajar. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Yaitu bahasa Indonesia yang kita akan bahas. Ini untuk kelas 5A dan kelas 5B. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Materinya adalah informasi dari bacaan dan membuat kalimat tanya. Tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan menggunakan kata tanya. Lalu tujuan berikutnya adalah siswa mampu menuliskan peta pikiran dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, kita ke awal dulu tentang informasi dari bacaan. Ingat kembali bahwa setiap bacaan itu memuat inti masalah, ya. Setiap bacaan ada kalimat utamanya, ada kalimat pengembangnya, lalu di dalam kalimat utama ada inti masalah atau pokok pikiran. Nah, inti masalah adalah informasi pokok yang dibahas dalam bacaan. Nah, informasi dalam bacaan itu bisa kita temukan bila kita menggunakan kalimat atau kata-kata tanya. Yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Kalau kita menanyakan apa, berarti kita berhubungan tentang objek yang dibicarakan. Berikutnya, siapa. Kalau kita tanyakan siapa, berarti orang yang ada dalam pembicaraan bacaan tersebut. Lalu kapan? Kapan itu selalu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian di mana? Ini merujuk pada tempat kejadian dari cerita tersebut. Lalu mengapa? Tentu kalau dibuat cerita pasti ada alasannya. Mengapa cerita itu dibuat sehingga muncul alasan terbuatnya cerita tersebut. Dan yang terakhir uraian peristiwa. Ya, bagaimana? Ketika menanyakan bagaimana, berarti ada proses terjadinya sesuatu dalam cerita. Nah, itulah informasi dari bacaan, ya. Kalau mau mencari informasi penting dalam bacaan, gunakanlah kata tanya ini. Di kelas 3 kita sudah belajar itu, yaitu disebut dengan adik Simba atau 5W plus 1H. Diingat lagi pembelajaran di kelas 3. Nah, di sini kita disuguhkan buka bukumu halaman 2, itu ada sebuah teks di situ. Nah, kita baca sama-sama. Denias memelihara beberapa ikan hias air tawar berjenis koki. Ikan-ikan itu ia piara dalam akuarium. Setiap hari ia memberi pakan ikan-ikannya. Saat hari Minggu tiba, ia mengganti air. Sepertiga dari keseluruhan air dalam dengan air yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Air yang lama dibiarkan tersisa kira-kira sepertiga dari keseluruhan air dalam akuarium. Penggantian sebagian air bertujuan menambah jumlah oksigen dalam air di akuarium. Walaupun Denias sudah memasang akuarium water pump, penggantian air secara berkala perlu dilakukan. Selain itu, penggantian air dapat membuat ikan bergerak nyaman dan tidak stres.
Denias memberikan pakan ikan-ikannya. Saat diberikan pakan, ia terlihat sangat lincah. Ikan terlihat sangat lincah, bergerak menangkap pakan yang ditebar. Setelah menangkap makanan, ikan bergerak ke sana kemari. Ikan bergerak sambil membuka dan menutup mulutnya. Sementara itu, mata ikan tetap terbuka atau tidak berkedip. Nah, jadi bisa kita pertanyakan teks bacaan ini. Tujuannya untuk kita pahami apa yang terjadi di dalam cerita. Nah, ini anak-anak, ini dinamakan yang bercabang-cabang ini namanya peta pikiran. Ya, peta pikiran. Dengan kita mampu menuliskan dan menceritakan peta pikiran ini, otomatis kita sudah menguasai teks bacaan tersebut. Nah, coba kita lihat di tengah ini adalah ikan hias, ikan hias Denias. Ini adalah judul dari bacaan. Lihat bacaannya, ikan hias Denias. Lalu diikuti dengan kata-kata tanya, siapa, apa, di mana, kapan, apa, kapan. Nah, bisa berulang ya, tergantung situasi teks cerita. Nah, coba kita lihat kata tanya tadi siapa. Ingat, siapa itu merujuk kepada pelaku yang ada di dalam cerita. Siapa yang ada dalam cerita ini? Ya, Denias. Ya, siapa yang memelihara ikan hias? Denias. Jelas ya? Lalu apa? Apa sih yang dipeliharanya itu? Nah, yang dipeliharanya adalah ikan hias air tawar berjenis koki. Berikutnya, di mana? Di mana ia memeliharanya? Dia memelihara dalam akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Nah, dia membersihkannya ya setiap hari Minggu tiba. Ya, di situ dia bersihkan. Apa yang dilihat Denias setelah ikannya diberi pakan? Ya, ikan terlihat sangat lincah bergerak menangkap pakan yang ditebar. Lalu kapan ikan hias diberi pakan? Nah, ikan hias itu diberi makan ya setiap hari ya. Di sini dia. Jadi sudah terjawab semua apa inti masalah yang ada di dalam cerita. Dengan memahami ini, anak-anak kami bisa memahami teks dengan sangat mudah. Maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman di halaman 11 itu ada sebuah cerita tentang pernapasan pada manusia. Itu nanti bisa anak-anak kami baca. Lalu anak-anak kami berlatih membuat 5 kalimat tanya berdasarkan isi bacaan tersebut. Nah, sebenarnya ada 6 pertanyaan, tapi tidak diharuskan. Bisa berulang, bisa. Sesuai dengan kemungkinan yang bisa dipertanyakan dalam teks bacaan. Nah, ingat, setelah kamu membuat kalimat tanyanya, kalimat tanya tersebut harus bisa dijawab oleh teks itu sendiri. Seperti yang pertama tadi di halaman 2 tadi ya, di halaman 2 itu semua pertanyaan yang ada di dalam yang ada di peta pikiran itu bisa terjawab karena ada teks yang sudah dibaca sebelumnya ya. Jadi bukan mencari jawaban-jawaban di tempat lain, hanya di teks itu. Nah, membuat kalimat tanya. Nah, ini anak-anak, makanya Pak Guru gabung tadi, ini berhubungan tentang penjelasan Pak Guru yang pertama tadi. Ya, kalau dikatakan kata tanya, maka inilah apa yang mau ditanyakan itu. Dia menanyakan tentang kata benda, keadaan, atau perbuatan. Ya, itu tujuan kalimat tanya apa.
Ya, berarti kalau kamu tanya apa, berarti yang kau tanyakan itu tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Jadi jawabannya juga ya harus berupa benda atau pengertian. Ya. Nah, begitulah seterusnya. Kalau siapa, berarti menanyakan orang. Jadi kalau menjawab siapa, kalau kita bertanya siapa, maka jawaban yang harus muncul adalah berupa nama orang. Ya, karena siapa itu hanya berlaku untuk manusia, tidak pernah hewan dikatakan siapa kambing itu, tidak pernah. Ya, tapi kata siapa ini selalu merujuk pada orang dengan jelas, entah namanya, entah ciri-ciri orangnya. Nah, itu yang harus dimunculkan di sana. Begitu juga di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi itu kira-kira anak-anak bisa diperdalam masing-masing. Nah, ini juga sekalian catatan-catatan penting kita, ya. Jadi tolong anak-anak membuat catatan sendiri di rumah. Ya, saya Pak Guru pikir cukup dulu dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian. Jadi tugasnya itu silakan dikerjakan, ya. Ini ya berdasarkan teks bacaan, bukan berdasarkan hal-hal lain. Jadi itu saja, terima kasih, sampai jumpa.